Kalimat orang Jakarta biasa bilang, hidup gue, hidup lu. Hidup lu, hidup gua. Hidup saya, hidup kamu, hidup kamu. Saya dan kamu, bagian-bagian pernyataan ini menggambarkan perilaku hidup manusia saat ini. Dia tidak lagi mau menerima satu dengan yang lainnya. Dia lagi tidak mau menjadi bagian yang sama dengan sesama. Hidupmu, hidupmu, jangan campur hidupku. Tema renungan kita saudara-saudara dalam bagian firman Tuhan ini, hidup sama seperti Kristus. Dalam bagian teks Alkitab ini jelas bahwa di dalam Kristus itu ada 5 hal. Yang pertama ada nasihat. Nasihat itu merupakan pengajaran. Pengajaran tentang Yesus, tentang kasih Yesus. Yang kedua, penghiburan kasih, yaitu saling menguatkan, menopang, membangun. Dan yang ketiga ada persekutuan roh, hubungan yang intim, hubungan yang erat satu dengan yang lain, yang diikat di dalam Roh Kudus, yakni Allah, sehingga dia tidak terpisahkan. Dalam apa yang dapat memisahkan dengan kasih-Mu Tuhan sahabat, kita diikat dalam persekutuan roh. Yang keempat, kasih mesra. Tidak ada yang sembrono saja menjalankan hidupnya tanpa melihat hal-hal etis dan sopan santun dalam hidup. Dan yang kelima, ada belas kasihan. Ada kemurahan, ada kepedulian sosial yang dijunjung tinggi sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Ini ada 5 hal terdapat dalam teks ini menyangkut hidup di dalam Kristus. Nah, bagaimana Paulus, saudara-saudara, menitipkan hal itu kepada jemaat di Filipi, supaya sukacita Paulus itu melimpah di dalam Kristus atas hidup jemaat ini. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang kecil, tetapi kepedulian sosial mereka sangat tinggi dan mereka menjunjung tinggi kepedulian. Paulus bilang kepada mereka, hiduplah dengan cara sebagai jemaat sehati sepikir. Sehati sepikir yang terdapat dalam 3 bagian. Dalam satu kasih, yakni kasih Kristus. Yang kedua dalam satu jiwa. Ada satu tujuan, yakni memuliakan Allah. Tujuan memuliakan. Begitu saudara-saudara, hiduplah sebagai jemaat dengan cara tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak egois sebagai jemaat, dan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Tidak berbuat baik supaya mau dikatakan baik. Tidak ringan tangan supaya mau dikatakan baik, senang membantu. Biasa dalam bahasa sehari-hari dia terlalu makan puji. Nah, bagaimana mencapai itu? Paulus sampaikan lagi kepada mereka sebagai jemaat di Filipi, bahwa setiap orang harus menganggap sesamanya dalam bagian dari dirinya sendiri yang rendah hati. Orang yang rendah hati, saudara-saudara, berarti orang yang telah menganggap sesamanya dalam bagian dari dirinya sendiri. Tidak sombong. Contohnya saya dan Pak Sukro, saya dicubit, dia pun merasakan hal yang sama. Begitu seterusnya sebagai jemaat, si A dan si B, C dan D. Mereka ada dalam sebuah kebersamaan bahwa menangkap dirinya adalah bagian daripada sesamanya.
lain. Bahwa kita tidak hanya bekerja untuk diri kita sendiri, tapi kita juga ingat akan kebutuhan orang lain. Tingkat kepedulian sosial kita diteruskan. Dan yang terakhir Paulus menyampaikan, bagaimana mencapai itu? Pikiran dan perasaan sama seperti Kristus yang menjadi hamba, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah yang turun ke dalam dunia dalam rupa manusia menghambakan dirinya menjadi pelayan. Artinya saudara-saudara, setiap orang adalah orang yang hidup melayani. Orang yang menjadi pelayan, orang yang melayani adalah orang yang telah selesai dengan dirinya. Orang yang telah selesai dengan dirinya. Tidak ada dalam pikirannya lagi kepentingannya, egoisme. Tidak ada lagi dalam pikirannya kebencian, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Orang yang mau hidup dalam kasih Kristus membagi waktu supaya dirinya melakukan tanggung jawab pelayanan itu dengan baik. Jadi orang yang melayani itu adalah orang yang telah selesai dengan dirinya. Saudara-saudara, rekan-rekan sekalian sebagai penatua dan diaken, kita ini adalah orang-orang yang telah selesai dengan diri kita sendiri. Bukan orang sembarangan. Di Lukas pasal 22 ayat 27 saudara-saudara dikatakan di mana? Siapa yang terbesar? Apakah yang untuk makan? Tapi Yesus berkata, bukankah aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan? Jadi yang terbesar itu bukan yang untuk makan, tetapi yang melayani. Nah, apa tugas tanggung jawab pelayanan yang harus kita kerjakan sebagai persekutuan, baik selaku rekan sekerja maupun sebagai jemaat? Ada 3 bagian saudara-saudara yang tidak bisa terlepas satu sama lainnya dalam hidup. Kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kasih. Kita tidak mengambil bagian saja, kita bersaksi kepada orang. Ketika saya diceritakan tentang Yesus di mana-mana, saya pergi itu saya bawa kitab kecil. Tetapi persekutuan ibadahnya di dalam Tuhan tidak ada. Pelayanan kasihnya tidak ada. Oh, saya ini Pak Pendeta di mana ada kerja di situ, saya ringan kakiku ini pergi, ringan tanganku di depan. Tetapi persekutuannya dengan Tuhan, dengan jemaatnya tidak ada. Apalagi membicarakan tentang Yesus dalam hidup keluarganya, sama sekali tidak ada. Persekutuannya juga kuat. Tidak pernah tidak hadir dalam satu ibadah, mau ibadah di gereja, miston atau ibadah-ibadah yang lain. Ada terus itu Bapak itu. Tapi membicarakan tentang Yesus dari hidupnya sendiri tidak ada. Kepedulian kasihnya bagi orang lain tidak ada. Sama seperti Kristus. Tema renungan kita yaitu hidup yang melayani. Masing-masing kita mengambil bagian porsi kita untuk melayani satu dengan jemaat dalam kehidupan bersama ini, supaya apa? Jemaat ini utuh, kokoh, kuat. Itu cara kita menjaga kehidupan bersama untuk hidup sama seperti Kristus. Terpujilah Tuhan dan diberkatinya Allah kita semua. Shalom.